Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Pak dosen dan Ibu dosen pembimbing mahasiswa PPG kategori 1 gelombang C2 LPTK Universitas Khairun Ternate. Perkenalkan, nama saya Hasun Hamarasabesi dengan NIM 101902300881, adalah mahasiswa PPG program studi pendidikan biologi, itu guru pada SMA Negeri 10 Kota Tidore Kepulauan, akan melaksanakan ujian kinerja pada tanggal 4 Desember 2023 dengan model pembelajaran PBL dengan materi pandemi COVID-19, dampak dan solusinya. Untuk itu, mohon saran dan masukannya untuk perbaikan di video saya ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Apa kabar semua anak-anak? Oke, yang di belakang tolong ke isi kursi, yang di depan yang masih di sini. Sama mana sih? Yang di belakang kasih call. Sebelum kita mulai belajar kali ini, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Alif. Rasa sepuluhan ya. Maka hari ini kita belajar tentang pandemi COVID, dampak dan solusinya. Bisa baca belakang? Selesai? Ya, oke, coba. Pertanyaan pertama, apakah pandemi COVID memiliki dampak terhadap kehidupan kita? Ya. Ada memiliki dampak atau tidak? Dampak, tahu dampak tuh? Pengaruh ada keterangan? Ada. Kemudian pertanyaan kedua, apa? Apa saja dampak pandemi COVID terhadap Indonesia kemarin itu? Contohnya, kalau sini dampak COVID yang kemarin untuk Indonesia, kalian tak bisa di apa? Ya, itu dampak di bidang pendidikan. Apa dampak di bidang kesehatan? Apa?
dampak di bidang kesehatan. Baru masuk rumah sakit tuh. Nah, itu. Kemudian dampak ekonomi bagaimana? Barang mahal, orang tak bisa kerja. Tuh. Kemudian kalau dampak sosial, tidak bisa kontak langsung, tidak bisa bersilaturahmi. Tuh. Jadi itu merupakan dampak-dampak kecil dari 4 bidang. Nantinya sebelum lanjut, bagaimana mengatasi dampak daripada ke-4 bidang itu ya, dampaknya itu. Coba. Sebelum kita lanjut, coba tolong literasi baca bersama. Silakan. Oke, silakan. Itu. 2. Ya, oke. Sudah tahu nomornya toh? Sudah. Oke. Silakan berbicara di kelompok. Kelompok 1 di sebelah kanan. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan. Seperti yang Pak katakan tadi bahwa setelah melakukan literasi apa? Ada berapa bidang tadi? 4. 1. Bidang sosial, 2. bidang Ekonomi dan kesehatan. Oke. Kemudian bidang kedua. Berarti pertama cari dampaknya, kemudian kedua cari solusinya. Jadi tiap kelompok yang punya tugas untuk mencari dampak bidang pendidikan, cari dampaknya, kemudian cari solusinya. Nanti baca di LKPD. Bisa? Bisa. Oke. Setiap kelompok Gurundapa dia punya tugas apa yang membahas tentang bidang apa belum tahu kan? Oke, orang untuk kelompok 1 di bidang pendidikan, kelompok 2 bidang ekonomi, kelompok 3 di belakang bidang kesehatan, kelompok 4 bidang sosial. Bisa? Bisa. Jadi di LKPD itu yang di belakangnya, buat di sini saja di LKPD.
Misalnya kelompok 1 bidang apa? Tulis di situ, titik T. Kemudian anggota kelompoknya tulis nama saya situ. Bisa? Bisa. Kemudian, dua pertanyaan itu. Satu, dampak pandemi COVID bidang apa? Yang dibahas. Jadi setiap bidang saja. Bisa. Ya, oke, silakan. Oke, barcode itu yang bidang pendidikan. Ada wifi kah? Oke, silakan. Jadi buka di video. Yang belum jelas, di waktu tinggal 10 menit 10 menit karena selesai ini presentasi lagi.
Kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 4 sudah. Oke, siap ya? Siap. Oke, kelompok 3. Bentar ada. Untuk presentasi. Oke, kelompok mana yang mau langsung silakan. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dufan Rijal. Seperti saya, Sita Adam. Dan nanti Ismail. langsung saja dibacakan oleh pembawa materi. Dimadamkan di bidang pendidikan. 1. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. 2. Pembelajaran jarak jauh yang mengganggu interaksi sosial dan proses belajar mengajar. 3. Penurunan capaian belajar. 4. Serta kekerasan pada anak dan resiko eksternal. 5. Terjadi putus sekolah. 3. Solusi dari 5 dampak di atas. 1. Implementasi pembelajaran jarak jauh. 2. Pengembangan platform pembelajaran online. 3. Menerapkan protokol kesehatan di sekolah yang memungkinkan pembelajaran tatap muka. Oke, itu saja hasil presentasi kami. Jika ada masukan atau pertanyaan, kami persilakan. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau masukan, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marani Akta sebagai moderator. Saya Nurul Sejana, saya Nurul Sejana sebagai materi. Saya Nurul Baik, saya akan silakan kepada pemateri. Pemateri, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan solusi dampak pandemi COVID-19 pada bidang ekonomi. Dampak pertama, kerugian ekonomi akibat penutupan bisnis. Kedua, kenaikan angka pengangguran. Penutupan pabrik, menurunnya angka intensitas di berbagai sektor usaha dan melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas karena pemerintah melakukan lockdown. Solusi dari dampak pandemi COVID-19 dalam bidang ekonomi, stimulasi ekonomi untuk mendukung bisnis dan masyarakat, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, pelatihan ulang tenaga kerja untuk meningkatkan peluang pekerjaan. Demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, kami akan
Perkenalkan, nama saya Mulyana Kusina sebagai moderator. Saya Nisa Mauludi sebagai materi. Saya Yusuf. Saya Muhammad Lukman, saya dari Bali. Selanjutnya saya Dampak pandemi COVID-19 pada bidang kesehatan. 1. Ledakan kasus COVID-19 yang membebani sistem kesehatan. 2. Stres mental dan kelelahan pada tenaga medis. 3. Infeksi saluran pernapasan. 4. Pneumonia. 5. bronkitis. 3. Solusi dari dampak pandemi COVID-19 pada bidang kesehatan. 1. Peningkatan fasilitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan. 2. Vaksinasi masalah untuk mencapai kekebalan kelompok. 3. Dukungan psikologis bagi tenaga medis. Baik, ada pertanyaan? Ya, kelompok lain ada yang bertanya bidang kesehatan ya? Dapat solusi di bidang kesehatan. Ada? Baik, jika tidak ada, kami tutup dengan wassalamualaikum. Kami sebelum itu kami perkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dr. Naur sebagai moderator. Saya sebagai materi. Nama saya Nur Satitri sebagai pembawa materi. Nama saya Maya Malaman. Nama saya Arsta dari Tengkudim. Nama saya Arif Ibrahim. Saya Yuli Kali. Kepada materi, silakan. 5 dampak pandemi COVID-19 pada bidang sosial. Pertama, putus sekolah. Kedua, penurunan capaian belajar. Ketiga, kekerasan pada anak. 4. Risiko eksternal. 5. Peningkatan pengangguran. 3. Solusi dari dampak pandemi COVID-19 pada bidang sosial. Pertama, 1. Dukungan kesehatan mental. Kedua, penguatan jaringan sosial. Ketiga, pelatihan keterampilan digital. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Ada kelompok satu ada pertanyaan? Oke, terima kasih dari masing-masing kelompok yang sudah presentasikan hasil diskusinya. Yang luar biasa walaupun karena kalau ada tanggapan mungkin sudah paham semua ya. Dampak solusi dari 4 bidang tadi. Oke, boleh lihat yang pertama untuk kelompok 1 bidang apa tadi? Pendidikan. Dampak di bidang pendidikan. Yang kemarin itu orang paling rasa sekali itu. Saya. Tetapi dari guru maupun kalian dari siswa. Tadi sudah dikatakan bahwa platform pembelajaran platform Perguruan tinggi. nah, sekolah SD, TK sampai perguruan tinggi tutup. Nah itu solusinya platform belajar muncul, ya? Belajar dari rumah, sekolah dari rumah, so? Nah itu. Kemudian yang kedua tadi tidak apa? Bidang ekonomi. Pertama dampaknya Kerugian ekonomi mengakibatkan tutupan pabrik. pabrik ditutup. Kenapa ditutup pabrik? Kenapa? Coba. Kenapa? Kalau tidak ditutup, pasti kalau saling berkontakkan, saling berinteraksi, pasti COVID itu akan menyebar. Ya, oke, aplaus untuk Vira. 3, tentang apa tadi? Bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Yang 4 pertama apa? Lonjakan kasus COVID-19 yang membebani sistem kesehatan. Melonjak kemudian Stres mental
Kemarin Saya. bilang kalau sampai di rumah sakit bukan pasiennya saja yang ini, tetapi tenaga medis. Dokter kemarin, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 4 apa tadi? Bidang sosial. Bidang Sosial. sosial. Nah, kalau bidang sosial dampaknya Penurunan capaian belajar. Putus sekolah, kekerasan pada anak, resiko eksternal, peningkatan pengangguran. kenapa putus sekolah? Bidang sosial. Karena apa? Karena sama ada yang belum mampu, jadi kalau belum di sekolah otomatis belum bisa belajar. Dan kalau belum dari di rumah belum tentu banyak anak yang belum punya HP. Jadi mungkin dong juga terhadap paket internet, dong juga terhadap wifi, jadi dong lagi memilih untuk sekolah. Ya. Oke, mantap. Aplaus. Ada soal, soal tes. Yang punya HP, pakai Google Form, informasi. Ada data semua tuh? Yang ada data pakai wifi? Oke, silakan buka. Silakan scan ini. Scan. Kalau tidak, ketik yang di bawah ini bit.ly/assessment. Ketikin saja. Langsung masuk di evaluasi tes formatif. Oke. Sudah, bisa sambung. Sambung. Sudah. Ya, langsung jawab. Bisa. Sudah, masih semua. Langsung. Scan saja. Bisa masuk. Sambung. Langsung kerja ya. Bisa. Silakan kerja. Langsung kerja. Masuk. Very good. Garing ya? Pakai kelas 10 ya? Pakai kelas 10. Terus sama kelompok kan? Yang terakhir, yaitu tentang iron dan virion. Iron dan virion. Sudah selesai belajar.